Pak kamar. Iya. Bukan. Iya, ini. Nih filosofinya beliau nih, kebenaran harus dihormati dan harus dijalankan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya walk the talk, talk the walk. Apaan talk? Maksudnya ucapan dan perbuatannya harus sama. Iya. Selamat malam Bapak Mahfud MD, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya, brother? Baik, alhamdulillah. Brother. Apa kabar Pak? Ingat pegang baik, apa? ingat ya ketemu di Jogja kemarin. Iya, ya. Pak. Pakai sepeda gembira. Kalau ini nggak inget Pak ya? Yang ini Pak, ini kan yang welcome to Jogja itu Pak. Iya. Oh, yang selamat datang. Patung selamat datang. Yang bawa gini loh. Iya. Kan kalau mau masuk daerah wilayah Jogja ada tulisan welcome to Jogja gini loh. Ya. Ayo, siapa lagi mau ngeledek? Sekalian aja, sekalian. Kembali ke lab. Untuk Bapak Mahfud nih, gimana kesibukannya selama Ramadan ini Pak? Malah berkurang atau malah jadi bertambah nih, monggo? Bertambah. Jadi sidang di Mahkamah Konstitusi itu rutin biasanya kalau hari kerja ya mulai jam 9 paling cepat jam 5 sore selesai. Nah sekarang banyak tambahan kegiatan ya seperti ini. Hadir dalam undangan seperti malam ini dan banyak acara buka bersama, kemudian talk show juga di berbagai televisi terkait dengan Ramadan ya. Jadi memang bertambah tetapi rasanya ya biasa saja. Ngalir saja kan? Wow. Ngalir. Water flow. Just flow. Ngalir saja. Mungkin kalau kebanyakan kesibukan, mungkin kalau ada bisa saya selesaikan nanti saya bantu siap. Kembali ke lek. Beliau sama saya nih. Pak Sekjennya, beliaunya sama saya Pak Janet, apalagi Pak Janet, Pak Heru ini saya semua. Bicara soal rencana Tuhan nih Pak. Ya. Nah, dulu katanya waktu ditunjuk jadi Menteri Pertahanan oleh almarhum Gus Dur, Bapak merasa ada rencana atau rahasia Tuhan di balik itu. Nah, apa rahasia Tuhan itu Pak? Please tell me ini, monggo. Iya, rencana Tuhan itu saya rasakan betul pada saat itu karena saya tidak pernah bisa membayangkan sebelumnya untuk menjadi menteri. Jangankan menteri pertahanan, jadi menteri lah tidak terbayangkan dalam situasi ketika saat itu ya. Nah, apalagi begini pengalaman saya Mas Dukul, saya itu sangat trauma dengan tentara. Takut dan agak marah gitu. Karena begini, saya itu ketika kecil berumur 12 tahun, itu ada pemilihan umum tahun 71. Nah, ayah saya itu seorang pegawai negeri sipil yang pada saat itu ada SK Mendagri nomor 12 di mana pegawai negeri sipil itu dipaksa masuk Golkar. Ya, monoloyalitas. Nah, ayah saya itu sangat fanatik terhadap Nahdlatul Ulama, terhadap partai Nahdlatul Ulama. Waktu itu ada partai namanya Nahdlatul Ulama tahun 71. Sehingga ayah saya itu meskipun pegawai negeri sipil selalu berkampanye untuk NU. Sehingga pada waktu itu ayah saya selalu dipanggil ke Kodim, dimarahi, sampai akhirnya suatu saat ditunjuk menjadi ketua KPPS, kelompok pemungutan suara, di satu TPS. Nah, diharapkan setiap KPPS waktu itu harus curang, agar semua suara itu diberikan ke Golkar pada saat itu. Tapi ayah saya diletakkan di suatu tempat yang memang berbasis NU, untuk kira-kira untuk dijebak lah pada saat itu. Nah, ketika mulai pemungutan suara, ya saya berpidato, ini pemilu bebas, pilih apa saja gitu. Anggota KPPS-nya itu 12 orang, ternyata seluruh pemilih dan anggota KPPS-nya itu memilih NU semua, Partai Nahdlatul Ulama, dan yang memilih Golkar saat itu hanya 3. Nah, berarti 12 saja sudah tidak loyal kepada Golkar, sehingga begitu selesai pemilu, ayah saya ditahan. Bayangkan, Mas Dukul, saya masih kecil pada waktu itu ketika sedang bangga terhadap seorang ayah, butuh ayah gitu. Ayah saya ditahan dan didorong-dorong oleh tentara itu. Kamu masuk, kamu pengkhianat dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya lalu saya takut pada tentara, trauma. Tapi Tuhan mengatur suatu saat saya tiba-tiba dipanggil untuk menjadi Menteri Pertahanan yang memimpin tentara.
ketika Gus Dur jadi presiden itu tiba-tiba mengundang saya. Itulah yang saya katakan kehendak Tuhan. Saya sebagai orang agama itu ya, di dalam agama itu ada dalil begini yang saya selalu dengar. Idza aradallahu syai'a hayya'a asbaba. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu terjadi, maka diciptakan sebab-sebabnya agar sesuatu itu terjadi meskipun tidak masuk akal. Seperti itu tadi kan tidak masuk akal. Dari mana saya bisa menjadi seorang menteri pertahanan? Saya bukan seorang pengamat militer. Saya bukan anggota partai politik pada waktu itu. Saya hanya seorang guru besar. Tetapi tiba-tiba Tuhan mengatur. Diangkatlah seorang presiden yang agak nyeleneh. Nah, namanya Presiden Abdurrahman Wahid. Coba, kalau presidennya tidak nyeleneh seperti Presiden Abdurrahman Wahid, rasanya tidak mungkin mengangkat seorang menteri pertahanan yang sama sekali tidak dikenal orang. Luar. Beda ya sama dirimu ya. Ini ya, ditahannya beda. Ini pasti pasalnya kena ini mesti belakang angka 8. Tipu menipu. Kembali ke kalau nggak angka 8 belakangnya mesti 285. Apa tuh? Apa? 303. Gelandangan. Untuk Pak, ini dengerin, ini beliau ini pemimpin orang top loh. Nggak jangan semua kayak berhadapan dengan apa? Pak, maaf. Untuk Pak Mahfud MD nih, ya. Singkat aja nih Pak, Bapak kan dikenal dekat sosok almarhum Gus Dur nih, dan banyak memiliki cerita menarik tentang sosok beliau sampai Pak Mahfud membuat buku tentang banyolan almarhum Gus Dur. Seberapa besar pengaruh beliau sih dalam hidup Pak Mahfud? Sangat besar, terutama sikap egaliter yang saya pelajari dari dia itu. Egaliter itu artinya tidak pernah membeda-bedakan orang. Apapun jabatannya ya dihadapi dengan gaya nada bicara yang sama. Apakah dia pembantunya atau temannya, menteri atau ajudannya, sama aja dia cara ngomong. Mau ngajak makan ya ayo makan gitu ya, kecuali acara yang resmi protokoler gitu. Duduk aja sama ajudan, sama apa. Kami sering makan pagi-pagi bersama keluarga presiden, keluarga Gus Dur, itu ajudan dipanggil, yang ayo duduk-duduk makan rame-rame. Nah itu egaliter seperti itu membekali saya agar orang itu selalu bersikap rendah hati, tetapi tidak boleh rendah diri. Ya, itu dua hal yang berbeda. Rendah hati itu orang yang selalu sopan, menjaga perasaan dan martabat orang lain, tapi rendah diri itu orang yang selalu merasa kalah dengan orang lain. Nah kalau rendah hati tidak boleh, tetapi rendah diri tidak boleh, tapi rendah hati harus dilakukan. Itulah yang dalam agama disebut tawadu. Itu yang diajarkan oleh Gus Dur. Oke. Humble. Down to earth. Humble. Ya. Jadi membesarkan orang lain. Sama seperti sama kamu kalau makan bareng, kalau bayar belakangan kan lu. Pemirsa, saya akan ngobrol lagi dengan bintang tamu saya sangat luar biasa, dan pemirsa atau penonton di studio sangat luar biasa. Jangan menonton, tetap di kanal. Oke, masih di Buan Pat. Penontonnya masih semangat. Mana suaranya? Two thumbs up for you ya. Kembali ke lab. Untuk Mbak Ola dan Mbak Keket nih. Ada yang bilang kalau rencana Tuhan itu selalu berakhir indah. Beliau, kalian setuju nggak dengan pernyataan itu? Monggo dari Ola dulu. Pastinya rencana Tuhan itu pasti akan indah. Karena bagaimanapun juga mungkin pengalaman hidup saya menikah, kemudian saya berpisah, terus kemudian sekarang saya bertemu dengan seorang yang baru lagi. Tentunya pasti nanti in the end akan ada keindahan lagi. Semua akan indah pada saatnya. Wow. Jadi, menjalankan konsep Tuhan. Sak dremo, menjalankan saja hidup ini. Mampir ngombe.
Bagaimana kita menikmati konsep Tuhan. Dan dari kegagalan tersebut kan pastinya ada pembelajaran-pembelajaran, Mas. Untuk Hikmah. menjadi lebih baik. Iya, iya. Sehingga dapatnya kita hidayah dari situ. Semakin mengenal diri sendiri. Gitu. Oke, tuh. Jadi semua kegagalan, kekecewaan itu jangan dimusuhi atau jangan dianggap mengecewakan, tapi justru itulah ujian atau vitamin yang kita terima akan menjadi lebih bagus lagi ke depan. Kalau dari Mbak Keket, monggo. Buat aku juga, kita sebagai manusia pasti keinginan kita banyak ya. Maksudnya tapi keinginan kita itu belum tentu yang terbaik, tapi keinginan Tuhan itu pasti yang akan terbaik. Luar. Kembali ke laptop. Nah, pemirsa, ternyata Pak Mahfud juga piawai dalam memberikan santapan rohani. Kalau siraman rohani kena matahari cepat kering, tapi kalau santapan kemakan dalam hati dan bisa introspeksi diri ya. Nah, langsung aja kita simak tausiah dari Bapak Mahfud MD. Monggo, Bapak Mahfud. Silakan. Monggo. Pemirsa, Mas Dukul Ji. dan Mbak Ola, Mbak Catherine dan Vega dan Fepi, saya berangkat dari apa yang dinyatakan Ola dan Catherine tadi. Pertama, Ola itu mengatakan di dalam bulan Ramadan itu ingin banyak silaturahmi. Itu penting. Silaturahmi itu menurut Nabi memperpanjang usia. Orang yang banyak silaturahmi itu usianya bisa panjang karena hatinya senang, kemudian banyak jaringan juga. Nah, itu kata Nabi bahwa silaturahim itu memperpanjang umur dan banyak menyembuhkan penyakit-penyakit. Itu penting, satu. Nah, oleh sebab itu semuanya mari kita banyak silaturahmi, dan silaturahmi ini disambung sesudah bulan puasa juga, jangan hanya pada saat Ramadan ini. Yang kedua, tadi Mbak Ola mengatakan berdoa, mudah-mudahan segera diberi momongan dan sebagainya. Nah, itu tepat. Doa yang makbul itu ada 3 situasi, 3 keadaan. Pertama, karena tempatnya. Ada tempat-tempat doa yang makbul itu, misalnya di Mekah itu di Masjidil Haram, di Multazam. Lalu di Madinah Masjid Nabawi itu di Raudhah. Lalu ada di Mina, Arafah. Nah, itu tempat. Ada juga karena waktu. Nah, waktu itu, waktu doa-doa yang makbul itu yaitu waktu bulan Ramadan satu. Nah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, Mbak Catherine. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudah banyak, hampir semua orang bisa membuktikan doa yang sungguh-sungguh itu akan dikabulkan karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu dengan sungguh-sungguh kepadaku apa saja. Apa saja. Nanti pasti saya kabulkan. Nah, ini. Tapi doanya yang sungguh-sungguh dan membersihkan diri, mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dulu. Lalu ada juga doa itu karena keadaan. Kalau tadi karena tempat, karena waktu, lalu karena keadaan. Doanya orang-orang yang teraniaya itu makbul. Oleh sebab itu jangan suka menghina orang, jangan suka menghina tukul juga. Kalau dia dihina merasa tersinggung dan marah, dia berdoa mudah-mudahan orang itu mendapat hinaan yang sama, dia akan makbul. Ya Allah, itu orang celakakan itu, bisa akan makbul itu kalau orang terhina. Jadi ini yang hati-hati. Doa itu penting, ad-doa mukhul ibadah, kata Nabi, sabda Nabi. Berdoa itu adalah sumsumnya ibadah, yang menentukan kita itu kalau tidak ada sumsum tidak bisa hidup. Ibadah tanpa doa juga tidak akan ada gunanya. Maka banyaklah berdoa, ya. Dan doa itu tadi ditentukan oleh tempatnya, oleh keadaannya, dan oleh waktunya. Nah, ini Ramadan waktu yang tepat. Itu saja ada tausiah saya. Mudah-mudahan banyak gunanya. Amin.